Here we go. Halo guys, di video kali ini saya tampil di depan kamera ya. Sekian lama sudah nggak tampil dan ingin berbagi tutorial bagaimana cara order SMT assembly di jlcpcb.com dan contoh penyolderan komponen SMD-nya seperti ini ya. Ini contoh penyolderan komponen SMD di jlcpcb. Ini OCL kemarin, OCL yang SMD saya solderkan di jlcpcb. Jadi PCB sudah tersolder komponen SMD seperti ini. Tinggal kita tambahkan komponen yang through-hole-nya atau komponen makronya yang bagian sini. Oke. Jadi untuk pertama kali persiapkan laptop atau PC ya yang terkoneksi dengan internet. Karena untuk pengkonversian file Gerber dari PCB layout itu membutuhkan koneksi internet karena saya menggunakan aplikasi easyeda.com. Kalau aplikasi lainnya itu bisa offline, kalau Easyeda itu harus online saat menyimpan atau mengkonversi atau mengambil library komponen ya, itu harus keadaan online. Oke, untuk pertama-tama teman-teman kalau mendesain layout itu lebih mudah dari skema dahulu. Jadi dari skema seperti ini, kemudian nanti baru dikonversi ke PCB layout. Ini adalah contohnya ya. Saya di sini nggak akan tutorial bagaimana membuat skema di Easyeda ataupun membuat PCB layoutnya, karena saya sudah pernah membuatkan video di sini ya. Teman-teman bisa mengecek. Ini adalah skema kelas D200 yang menggunakan komponen SMD. Seperti ini ya. Ini sudah saya desain skemanya. Untuk komponennya ini wajib satu persatu ya, kalau ingin lebih mudah. Jadi saat mengambil komponen 10 kilo ohm ini, itu harus mengambil satu persatu dari library. Ini diambil satu persatu. Kalau kita copy paste, nanti pas mengupload file SMT-nya kita akan kesusahan karena komponennya itu akan sama semua. Jadi lebih mudahnya ketika mengambil komponen 10 kilo ohm dan 33 kilo ohm ini sendiri-sendiri. Jadi diambil satu persatu ya. Misalkan 10 kilo ohm 0805. Kita ambil satu. Nah seperti ini. Kalau kita copy paste, ini di copy paste seperti ini dan ini dirubah nilainya. Nanti saat pengorderan komponen dia akan terbaca 10 kilo ohm. Jadi kita harus manual memilih satu persatu. Lebih gampang dipilih library-nya, misalkan 33 kilo ohm. Kita pilih lagi di library. Untuk pengambilan library ini harus online ya. Kalau offline dia nggak akan bisa. Nah seperti ini. Jangan di copy paste ya. Kalau nilainya sama itu bisa di copy paste. Misalkan 10 kilo ohm dan ini sama ya. Nilainya sama serta packagingnya itu sama atau bentuknya itu sama, dia nggak apa-apa di copy paste. Kalau beda nilai ataupun beda bentuknya, itu wajib kita cari satu persatu di library. Oke, seperti itu. Ini sudah saya desain PCB layoutnya juga. Nah seperti ini. Ini saya desain menggunakan double layer. Untuk layer bawahnya itu bagian komponen SMD ya, di bagian bawah ini. Ini sengaja nggak saya kasih nilai komponennya ya, karena nanti akan saya orderkan di JLC. Kita nggak perlu susah-susah untuk menyoldernya. Datang sudah tinggal memasang komponen through-hole atau DIP. Kemudian jika sudah membuat PCB layoutnya, kita bisa ekspor dahulu Gerber filenya
Nih, file export Gerber file di generate fabrication file ini ya. Kalau menggunakan Exeda, ini dicek yes, ini untuk mengkoreksi jika terjadi kesalahan pada PCB. Jika terjadi kesalahan, dia nggak akan bisa di convert ya. Kemudian klik generate Gerber. Nah, ini sudah tergenerate Gerbernya. File Gerber ini untuk cetak PCB-nya ya. Kalau untuk komponennya, kita harus ekspor lagi file BOM atau bill of material. Jadi ini untuk daftar komponen ya. Ekspor BOM seperti ini. Kemudian langsung saja klik ekspor BOM di sini. Ini bisa dipilih semua atau all. Kemudian ekspor. Nah, sudah. Kurang satu lagi untuk file CPL atau file pick and place. Itu untuk peletakan komponen ya. Komponen SMD, bagaimana peletakannya, untuk arah diode atau komponen R ini diletakkan di mana, itu menggunakan file CPL atau file pick and place ini. Untuk menggeneratnya tinggal export pick and place file. Nah, ini kalau PCB-nya di Paneless, ini wajib dicentang ya. Di Paneless itu satu buah PCB terdapat beberapa PCB ya. Misalkan ukuran 10x10 cm, saya buat 2 PCB ya. Itu Paneless. Seperti ini ya. Tool Paneless. Kalau menggunakan layanan SMT Assembly, kita harus pilih yang stem hole. Ini. Kalau yang VCAT itu nggak bisa ya untuk layanan SMT Assembly. Jadi harus yang stem hole. Row dan kolom ini bisa dipilih misalkan 2x2 ya. Jadi satu buah ini ya, satu buah dimensi ini terdapat 4 PCB. Ini Paneless ya namanya. Ini akan saya buat satu saja, satu orderan ya, satu orderan. Jadi cukup satu buah. Kemudian tadi export pick and place ya. Ini enggak saya Paneless, jadi enggak usah dicentang. Dan ini juga enggak usah dicentang. Kemudian klik export. Nah, ini sudah tergenerate 3 file yang dibutuhkan untuk layanan SMT Assembly, yaitu Gerber, BOM, dan juga pick and place. Kemudian langsung saja kita pergi ke GLC PCB. Enaknya Exeda itu sudah terkoneksi dengan GLC ya. Jadi lebih aman dan lebih komplit untuk fitur-fiturnya dengan GLC. Oke, kemudian langsung klik order. Kita tunggu. Kemudian masukkan file Gerbernya, file Gerber yang sudah digenerate tadi. Ini ya. Tadi Gerber PCB D200 kelas D200. Kita upload dahulu. Nah, ini sudah terupload dan muncul gambar PCB-nya. Untuk dimensi sama, PCB quantity saya pilih 5 saja. Dan ini kayaknya maksimalnya 50 PCB. Oh, enggak sih. 100 PCB sudah bisa ya. Dulu waktu tutorial yang awal-awal SMT Assembly itu saya maksimal 50 PCB. Sekarang sudah bisa di 100 PCB langsung ya. Saya coba 1000 pun juga bisa langsung. Nah, sekarang sudah bisa. Kalau dulu di tahun 2019 maksimal 50 PCB, sekarang sudah bisa. Ini saya pilih 5 PCB saja. Untuk warnanya bebas, terserah teman-teman mau pilih warna apa. Ini saya pilih ungu, yang lagi hits yaitu warna ungu. Kemudian ini thickness, ini untuk ketebalan PCB. Teman-teman bisa pilih 0,8, 1 mili, 1,2. Standarnya itu 1,6 mili. Nah, kalau teman-teman tadi memanlas PCB, itu wajib ini ya, diklik yang panel by customer. Misalkan tadi 2x2 ya, diisi 2 dan 2.
di sini. Seperti itu. Karena ini PCB-nya single, jadi dipilih single saja. Ini jika teman-teman komponen SMD-nya di bottom layar atau di bawah, itu ya dipilih bagian bottom set. Ini saya pilih bagian bawah. Dan sekarang sudah bisa di keduanya ya. Keduanya jadi atas dan bawah itu sudah bisa sekarang. Kalau dulu belum bisa, hanya top dan bottom saja yang bisa disolderkan komponen SMD. Ini tipenya standar, assembly bottom, kemudian ini kuantitinya. Untuk customnya ini bisa dipilih, misalkan teman-teman nih hanya ingin menyolderkan 2 PCB atau 3 PCB, bisa di custom di sini, tapi nanti yang datang akan 5 PCB seperti itu. Kemudian ini dipilih add by JLC PCB saja supaya lebih gampang. Ini saya sarankan untuk di yes. Jadi nanti ketika teman-teman mengupload Gerber dan juga semuanya, pokoknya file CPL dan BOM-nya itu akan direview dahulu oleh pihak JLC. Jika sudah oke, si JLC akan mengkonfirmasi ke teman-teman mengiyakan atau tidak. Jadi ini lebih aman jika terjadi kesalahan. Dan klik ini dicentang I agree, lalu klik confirm. Selanjutnya kita upload file BOM-nya tadi. File BOM, nah ini BOM UPCBD 200. Kemudian file CPL-nya. File CPL-nya ini pick and place yang sudah kita generate tadi, dan open. Lalu pilih ini project apa ya untuk teman-teman. Ini project audio saya, jadi saya pilih audio amplifier. Oke. Kemudian klik next. Pastikan tadi file BOM dan file CPL-nya itu sudah benar, jangan sampai kebalik. Nah, ini akan tampil komponen-komponen yang akan atau nanti kita order ya. Komponennya yang kita order dan disolderkan oleh JLC. Seperti yang saya bilang tadi ya, yang pada saat membuat skema itu, kalau kita copy paste, di sini akan terbaca semua sama ya, nggak seperti ini. Misalkan ini tadi dari 10 kilo kita copy paste seperti ini dan dirubah nilainya. Misalnya dirubah nilainya seperti ini, dia akan terbaca 10 kilo ohm semuanya di sini. Maka akan terbaca semuanya 10 kilo. Kalau ini sudah benar, yang penting tadi pas kita milih komponennya itu, ini juga harus benar. Dia akan terbaca komponen ini. Ini ya, komponen ini akan kita order di sini. Komponennya ini. Jadi dia akan terbaca dari pemilihan library tadi. Kalau pemilihan library sudah benar, di sini akan sama. Kalau seperti ini, inventory storage ini ya, inventory storage ini dia komponennya habis atau dia kehabisan komponen di kapasitor 100 PF 0402 packagingnya. Ini kehabisan komponen. Pabrik gede sekentaan loh. Untuk mengatasinya kita harus cari manual dengan mengklik tombol ini, kaca pembesar ini. Kemudian kita cari sesuai dengan ini ya, nilainya ini 100 PF 0402. 0402 di sini 50 volt 100 PF ya, 0402. 100 PF C0402. Kita cari search ini. Tadi saya enter. Nah, cari yang sesuai dengan daftar komponen. Ini ya, 50 volt 100 PF. Ini ya, ini yang X7R masih 430 stoknya. Ini untuk jenis kapasitornya. Coba kita cari. Ini bisa dicari juga yang paling murah. Ini saya pilih 50 volt 100 PF yang X7R tapi ya. Ini harganya 0,019 ini ya. Paling murah malah ini.
Mobile 100 PF. Ini komponennya sudah berkualitas ya, meskipun harganya segini. Saya sudah sering melakukan order SMT assembly ini. Komponennya bagus-bagus dan berkualitas. Jadi saya pilih yang ini. Oke, kita cari lagi yang inventory storage ya. Ini inventory storage 100 kilo ohm 0402. Jadi kita cari yang sesuai dengan packagingnya. 100 kilo ohm 0402. Ini 100 kilo ohm 0402. Masih ada stok ya. Stoknya 2100. Oke. Ini 100 kilo ohm NTC, tapi ini TC-RT ini. Nah, ini ya. Ini NTC ini ya. Bisa kita klik 100 kilo ohm NTC. Jadi yang benar yang ini chip resistor 100 kilo ohm 0402. Kita select. Oke, sudah. Oke, ini sudah semua ya. Ini sudah centang biru semua dan nggak ada yang inventory storage. Untuk lebih meyakinkan lagi, bisa kita cek dari awal, dari atas. Ini untuk nama komponennya. Dan ini komponen yang kita pilih. Footprint ini untuk packagingnya atau desain PCB dari komponen ini. Kemudian ini komponen yang dipilih ya, yang nantinya akan diorder sama MBBT 551. Di sini juga sama 551 074 TL074 sama semua. Ini juga sama S2D S2D. Nah, resistor ini juga harus diperhatikan footprintnya. Ini 0805, di sini juga harus 0805. Nah, ini ya. Ini bisa kita klik untuk memperjelas komponen yang kita pilih. 22 kilo, di sini 22 kilo. Ini ya, 22 kilo. Sudah sama. Kemudian yang penting itu nilainya sama dan juga voltasenya itu juga harus sama, voltase yang dipilih. Kalau kurang yakin bisa dicek lagi di PCB layout. Ini menggunakan tegangan berapa, dicek di sini lagi. Itu juga bisa. Oke, ini sudah semua. Kemudian kita klik next. Ini kita tunggu dahulu, dia akan mendisplay PCB serta komponen SMD-nya seperti ini ya. Ini sudah terpasang komponen SMD-nya. Nah, jadi bisa kita cek nih ya. Ini arah diodanya apakah sama atau tidak. Jika teman-teman mengkonfirmasi dahulu yang sebelumnya tadi ya, pas awal upload Gerber itu dikonfirmasi dahulu, si GLC PCB akan mengkonfirmasi arah dari diode ini serta transistornya seperti ini. Ini kan kebalik, ini nanti akan dikonfirmasi dahulu oleh pihak GLC. Ini kan kebalik ya, harusnya yang ini kolektornya di atas ini dan basis di sini. Nanti akan dikonfirmasi. Ini sudah terpasang semua. Oke. Kalau yang kecil ini biasanya nilainya yang tadi kita pilih ya. Pas habis kemudian kita pilih. Tapi ini juga akan dikonfirmasi nanti. Ini TR-nya juga kebalik. TR apa nih tadi? 1020. Ini kebalik, harusnya basisnya di sini. Nanti akan dikonfirmasi oleh pihak GLC. Oke. Ini komponen yang kita pilih sebanyak 28 item. Ini ya. Ini bisa kita cek semuanya. Di sini. Ini bisa kita cek dahulu apakah sudah benar. Dan ini komponen yang tidak kita pilih.
Ini bisa kita cek. IRF 640 ini komponen yang bukan SMD. Ini juga enggak, C11 C14. Ini bisa kita cek di sini. Di komponen C14 ini bukan komponen SMD ya. Jadi enggak dipilih. C14 dan C11. C11 ini. Nah, ini juga bukan komponen SMD. Jadi enggak dipilih. Sekun header. Kemudian R41 R42 ini ya, resistor 2 watt. Ini bukan SMD. R41 R42. Nah, ini RSAN. Saya memakai R2 watt atau R3 watt, tidak menggunakan komponen SMD, jadi nggak dipilih. Nah, ini induktor juga nggak komponen SMD. Selanjutnya, kalau sudah dicek dan sudah benar, kita langsung klik save to cart. Ini harganya cukup lumayan ya, 5 PCB $131. Kalau menggunakan layanan SMT Assembly ini, saya sarankan teman-teman langsung membeli banyak. Itu harganya lebih murah. Kemarin tuh saya coba langsung 200 piece, tapi menggunakan Paneless itu per PCB-nya itu lebih murah ya, jatuhnya lebih murah dibanding hanya membeli 5 PCB seperti ini. Ini akan lebih mahal jatuhnya ya. Ini jika langsung 1000 PCB, jatuhnya per PCB itu akan lebih murah dibanding 5 PCB ini. Kemudian langsung klik save to cart. Karena ini belum saya trial, jadi saya akan coba sedikit saja. Kalau sudah oke, nanti akan saya order lebih banyak lagi. Oke, kemudian klik save to cart. Seperti biasa ya, seperti kita mengorder PCB ya. Ini. Tapi di sini kita tidak bisa mengubah kuantitinya atau jumlahnya ya, karena komponennya itu terbatas ya. Jadi kalau sudah diorder seperti ini, maksudnya kita sudah mengupload Gerber, file boom dan juga file CPL seperti ini, sesegera mungkin membelinya. Kalau tidak, nanti komponennya ada yang kehabisan. Di sini akan kehabisan komponen seperti ini ya, gak bisa diorder. Jadi harus kita pilih satu persatu lagi seperti tadi. Kalau nggak, sesegera mungkin dibayarkan. Kemudian seperti biasa ya, kita klik secure checkout. Kalau teman-teman sudah pernah order di GLC, maka ini sudah terisi otomatis. Kemudian klik continue. Ini pemilihan pengirimannya. Biasanya saya menggunakan yang ekonomi. Ini lebih murah daripada yang express worldwide ini. Kalau yang lainnya ini lebih murah juga, yang register. Ini lebih murah tapi datangnya lumayan lama. Ini sebulan bisa lebih ya kalau di tempat saya. Kalau menggunakan DHL itu sejak awal order ini sekitar 2 minggu sudah nyampe di rumah. Kemudian klik continue. Lalu ini kita pilih pay directly. Klik continue. Teman-teman bisa menggunakan PayPal atau kartu kredit. Saya seringnya menggunakan PayPal, dan PayPal saya terkoneksi dengan kartu debit Visa yang pernah saya buatkan videonya. Jadi menggunakan opsi PayPal, tapi pembayarannya menggunakan kartu debit Visa. Jadi seperti ini. Kita klik PayPal, maka akan diarahkan ke halaman PayPal. Nah, seperti ini ya. Ini totalnya, total harganya. Dan ini pengiriman. Kalau ada saldo di PayPal, ini saldonya juga akan digunakan. Kemudian kekurangannya. Ini ya, 148. Saya punya $66. Kemudian kurangannya menggunakan debit Visa.
Jadi seperti itu untuk cara order SMT assembly. Apabila teman-teman kurang jelas untuk cara order SMT assembly di JLC PCB, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar nanti ya. Ini ya. Ini contoh dari SMT assembly JLC PCB. Penyolderannya sangat bagus. Nilainya sesuai, arah diode sesuai, arah transistor juga sesuai. Ini juga kemarin tuh salah pada saat display yang tadi ya, PCB serta komponen SFD itu TR-nya itu salah. Kemudian saya dikonfirmasi ini penyolderan sudah benar dan sudah bunyi. Jika teman-teman pengen PCB ini juga dijual. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Tapi yang versi ini itu TR fase-nya itu kebalik, yang C3503 atau menggunakan MJE340 ini itu basisnya di emitor malah ya. Ini kebalik. Kemarin saya ambil ambil library-nya dari kontribusi user. Jadi nggak saya cek dahulu, langsung saja saya pakai. Ternyata saya cek lagi, ini kebalik basis dan emitornya. Ini sudah bunyi, dan untuk loadnya sama ya seperti video yang UCL kemarin. Untuk nanti kedepannya akan saya BTL karena banyak yang request Mas di BTL. Oke, ini juga saya buatkan pre BTL nya, tapi masih saya order dan menggunakan komponen SMD semuanya. Jadi PCB-nya pre BTL nanti akan kecil karena menggunakan komponen SMD. Ini ya, ini pre BTL-nya. Ini sudah saya orderkan dan sudah saya cetak. Tapi pre BTL ini saya lupa. Pre BTL ini kan menggunakan komponen SMD semua. Dan kemarin sudah saya orderkan, dan ternyata ada komponen yang kurang. Jadi ada yang komponen yang kurang satu, itu kehabisan stok. Saya itu di email kehabisan stok, dan saya nggak buka selama 2 hari itu, nggak buka email. Ternyata langsung di cancel ya, seperti ini. Ini langsung di cancel oleh pihak JLC ya. Saya cuma order 5 PCB, tapi per PCB ini saya panelize menjadi 8 piece per PCB. Nanti akan saya order lagi dan akan saya buatkan video untuk memBTL amplifier OCL ini serta ampli UCD ini. Nanti akan saya BTL ya, ampli UCD kelas D ini akan saya BTL menggunakan pre-amp BTL yang sama. Oke, untuk caranya tapi nanti beda, kelas D dengan kelas AB itu beda ya. Itu videonya nanti. Oke, cukup sekian video untuk tutorial order SMT assembly di JLC PCB. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.